Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali teman-teman sekalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang program linier, bagaimana menghitung setelah kita mendapatkan persamaannya, bagaimana menghitung nilai-nilai yang ada dalam persamaan tersebut, nilai dari variabel yang kita sudah tentukan sebelumnya. Teman-teman sekalian, untuk bisa lebih memahami ini, teman-teman bisa membaca buku Sri Mulyono, riset operasi halaman 13 sampai halaman 61. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Pembelajaran ini diharapkan mampu menghitung model program linear dengan metode grafik dan metode simplex. Ya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, yang pertama adalah metode grafik. Ya, saya mau persingkat saja dengan soal seperti ini. Ya, teman-teman nanti bisa melihat soalnya di PPT saya yang ada. Ya, dari soal-soal seperti ini, ya, kemudian ada penjelasannya, itu bisa dibuat ringkasannya seperti ini. Ya, ringkasan ini saja yang bisa langsung saya jelaskan supaya untuk mempercepat. Ya, bahwa ada dua mesin di dalam perusahaan ini yang digunakan, dan mesin satu itu paling maksimum bisa beroperasi 240 jam, dan mesin 2 paling maksimum bisa beroperasi adalah 100 jam. Kemudian jenis Biolado, sepatu jenis Biolado yang diproduksi itu melewati mesin 1 sebanyak 4 jam, mesin 2 2 jam, dan keuntungannya adalah $7. Kemudian untuk jenis Kasogi melewati mesin 1 3 jam, dan mesin 2 adalah 1 jam, kemudian keuntungannya adalah $5. Ya. Dari informasi ini kemudian kita buat persamaannya, ya, dengan terlebih dahulu membuat variabel keputusannya. Variabel keputusan ini adalah variabel yang diharapkan akan menjadi keputusan akhir setelah mengetahui berapa nilai dari variabel tersebut. Ya. Jadi untuk jenis Biolado saya beri variabel B, dan jenis Kasogi saya beri simbol variabel adalah K. Selanjutnya fungsi tujuannya adalah set sama dengan 7B tambah 5K. Ini bisa diperoleh dari, untuk Biolado itu keuntungannya adalah $7 per pasang, dan untuk Kasogi adalah $5 per pasang pada tabel tadi. Ya. Selanjutnya untuk kendalanya ada dua kendala, yaitu untuk mesin 1 kendalanya adalah paling banyak beroperasi 240 jam, dan mesin 2 100 jam. Ya, di mana seperti Biolado untuk mesin 1 melewatinya adalah 4 jam, dan mesin Kasogi adalah 3 jam. Ya, jadi pada mesin 1 ini dilewati oleh Biolado 4 jam dan Kasogi 3 jam. Ya. Sehingga 4 dikali berapa pasang Biolado yang akan diproduksi, ditambah dengan 3 jam dikali berapa banyak Kasogi akan diproduksi, untuk menggunakan kuota 240 jam untuk mesin 1. Untuk persamaan kedua adalah maksimum 100 jam, dan di mana Biolado melewati mesin 2 adalah 2 jam, dan Kasogi adalah 1 jam. Ya, ini saya tulis angka 1 di sini, sesungguhnya tidak perlu ditulis, ya, saya garis bawahi sesungguhnya tidak perlu ditulis, akan tetapi untuk memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya ada angka 1 di sini. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis sebenarnya. Ya. Oke, bagaimana penjelasannya dengan metode grafik? Ya, kita lanjut. Ya. Untuk metode grafik kita buat dua sumbu, karena tadi ada dua produk yang kita hasilkan, ya, dua produk yaitu Biolado dan Kasogi. Ya, sumbu X saya ambil adalah Biolado dan sumbu Y adalah Kasogi. Ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan, bisa saja Kasogi menjadi sumbu X dan kita ambil Biolado adalah sumbu Y, tidak ada masalah, ya. Yang paling penting adalah kita konsisten dengan apa yang kita ambil dari awal.
Selanjutnya adalah kita gambar dari persamaan tadi ya, kita gambar ya. Jadi 4B tambah 3K kurang atau sama dengan 240 ya. Di mana pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan ya. Karena kita tidak bisa menggambar kalau masih dalam bentuk persamaan seperti ini. Kita tidak tahu di mana kita mau letakkan titik-titiknya ya. Maka terlebih dahulu kita cari titik B itu di mana kalau semuanya diproduksi adalah biolado, dan K itu di mana kalau semuanya kita produksi adalah kasogi. Ya. Jika kita tidak memproduksi kasogi dan semua adalah biolado, maka kita bisa hitung ya. Kita masukkan saja 0 itu ke dalam kasogi, jadi 3 kali 0 menjadi 0, akhirnya kita dapatkan 60. Jadi biolado itu bisa dihasilkan adalah 60 ya, jadi sekitar sini biolado. Sebaliknya, jika kita hanya memproduksi kasogi saja, tidak memproduksi biolado, maka B-nya sama dengan 0, ya kita masukkan 0, maka dihasilkan adalah 80. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, mesin 1 itu terbatas pada ini. Karena dia adalah lebih kecil sama dengan, berarti yang masuk adalah di bawah dari garis merah ini. Ya, tidak bisa kita produksi di atasnya. Ya, kita cuma bisa produksi di bawahnya. Oke. Selanjutnya untuk mesin 2 itu 2B tambah K kurang atau sama dengan 100. Ini dibuat dalam persamaan sama tadi, perumpamaannya jika kasogi tidak diproduksi dan semua biolado saja yang diproduksi, maka biolado diproduksi adalah 50. Ya, jadi sekitar sini. Selanjutnya jika biolado tidak diproduksi dan semua hanya memproduksi kasogi, berarti kasogi dihasilkan adalah 100. Ya, jadi 100 kita gambar seperti ini. Ya, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita mendapatkan gambar seperti ini sehingga yang visible itu adalah dibawa dari mesin 1, gambar mesin 1 dan dibawa dari mesin 2. Nah, ini ada kesalahan. Sesungguhnya 100-nya ini di atas, jadi di sini sebenarnya 80 dan seterusnya ya. Nah, ini salah, ya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa perbaiki. Jadi saya garis bawahi ada kesalahan, sesungguhnya di sini 80, di atas sini 100 ya. Kita lanjut ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang bisa kita produksi itu adalah di bawah dari 80 dan di bawah dari 50. Jadi garis yang biru ini dengan garis yang merah di bawahnya ini. Inilah yang bisa kita produksi. Ya. Di manakah titik potongnya? Titik potongnya sesungguhnya ada di sini. Cuma persoalannya karena gambar kita ini tidak bagus skalanya sehingga kita tidak bisa menemukan ya. Tetapi kalau pada saat kita menggambar dengan skala yang tidak bagus ya, sesungguhnya sudah bisa kita dapatkan ya perpotongannya ini ya. Tetapi karena ini gambar kita sekali lagi tidak memiliki skala yang bagus sehingga kita bisa bantu dengan membuat model mencoba-coba ya sebenarnya. Tapi kalau coba-coba ini kan masih lama ya, lama waktunya. Sehingga cara lain adalah dengan membuat sistem substitusi atau eliminasi ya. Nah, maksimum set sama dengan 7B tambah 5K. Jadi kita cari nilai B dan K-nya. Ya, seperti berikut ini. 4B, persamaan pertama tadi 4B tambah 3K sama dengan 240. Persamaan 2 adalah 2B tambah K sama dengan 100, di mana persamaan pertama itu kita kali 1 dan persamaan kedua kita kali 2. Tujuannya adalah supaya ada salah satu variabel ini yang sama sehingga kalau kita perkurangkan akan satu tereliminasi. Ya. Oke. Nah, setelah itu dikali 2 persamaan kedua menjadi 4B tambah 2K sama dengan 200. Ya, dengan demikian ada satu variabel yang sudah sama, maka tinggal kita perkurangkan. Ya, sehingga kita hasilkan K sama dengan 40, sehingga kasogi sesungguhnya untuk bisa mendapatkan optimal itu kita produksi 40. Ya. Nah, karena kita sudah ketahui K sama dengan 40, ya, maka kita bisa substitusi K ini masuk ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Pada pertemuan kita kali ini saya coba dengan persamaan pertama. Nanti teman-teman bisa coba di persamaan kedua. Ya. 4B tambah 3K sama dengan 240, di mana K sama dengan 40, maka 4B tambah
3 kali 40, karena K-nya 40 didapat, sama dengan 240, sehingga dihasilkan 4B sama dengan 120, ya, dan B-nya sama dengan 30. Ya, jadi maksimum pada 30,40. Artinya bahwa kita memproduksi biolado itu sebanyak 30 pasang dan kasogi sebanyak 40 pasang untuk menghasilkan maksimum laba, ya, dalam hal ini yaitu maksimum set sama dengan 7B tambah 5K. Ya, sehingga kita masukkan itu keuntungan maksimumnya adalah 410. Ya, dia sesungguhnya ada di perpotongan ini, ya. Oke. Nah, itu adalah dengan metode grafik yang pada kesempatan ini dibantu dengan metode substitusi dan eliminasi, ya. Selanjutnya kita masuk ke metode simplex, ya. Metode simplex nanti teman-teman bisa baca saja penjelasannya ini, ya. Kemudian kita ambil contoh adalah set sama dengan 4x1 tambah 5x2 terbatas pada x1 tambah 2x2 kurang atau sama dengan 40 jam kerja, ya. Dan 4x1 tambah 3x2 kurang atau sama dengan 120, ya. Oke. Kemudian paling sedikit tidak memproduksi, ya, tidak memproduksi X1 atau tidak memproduksi X2, ya. Jadi memaksimumkan set. Langkah berikutnya adalah kita buat dari persamaan menjadi persamaan dan menambahkan variabel maksimumnya ini, memaksimumkannya dengan sebanyak persamaan yang ada dalam batasan model. Karena batasan model kita ada 3 persamaan, ini cuma syarat saja ini. Ada 3 persamaan, ada 2 persamaan, maaf, ada 2 persamaan, maka di atas kita tambah 2S, yaitu S1 dan S2. Ya. Nah, karena kita kali 0, maka ini tidak akan mengubah nilai. Ya, berapapun ditambahkan S, karena dikali 0 di depannya, maka tidak akan mengubah nilai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan persamaan ini, set sama dengan 4x1 tambah 5x2 tambah 0s1 tambah 0s2 terbatas pada x1 tambah 2x2 tambah s1. Di sini ada s1 dan tidak ada s2, sama dengan 40. Persamaan kedua adalah 4x1 tambah 3x2 tambah s2, tidak ada s1 di sini, sama dengan 120. Ya, kita masuk. Langkah kedua adalah membuat tabel simplex. Tabel simplexnya seperti ini. Ya, kita buat. Ada berapa baris, ya, 1, 2, 3, 4, 5 baris, ya. Sini ada CJ, kemudian variabel dasar, kemudian ada kuantitas, ya, kemudian ada X1, X2, S1 dan S2. Ini adalah untuk maksimum setnya. Kemudian di sini ada set J, ya, nanti kita akan masukkan nilai-nilainya, dan CJ kurang set J. Jadi nilai yang ada di sini menjadi pengurangan dari yang ada di sini. Langkah berikutnya adalah mengisi, ya, variabel dasar adalah S1 dan S2, ya. Kita masukkan di sini S1 dan S2, ya. Kemudian berikutnya adalah kuantitasnya adalah 40 dan 120. Ini kita ambil dari persamaan ini 40 dan 120. Ya, 40 dan 120. Itu adalah kuantitasnya. Langkah berikutnya adalah memasukkan nilai dari X1, X2, S1, dan S2 dari memasukkan set sama dengan 4X1 tambah 5X2 tambah S1 tambah S2, ya. Inilah nilainya. Ya. Kemudian karena S1 dan S2 di sini 0, maka kita tuliskan 0 di sini. Ya. Selanjutnya adalah memasukkan batasan model pertama, yaitu X1 tambah 2X2 tambah S1, 1 S1-nya, dan tidak ada S2-nya. Kemudian persamaan kedua adalah 4X1 tambah 3X2, tidak ada S1, tapi ada S2-nya. 1. Ya. Berikutnya adalah kita masukkan di sini nilai 0, 0, 0, 0, 0. Dari mana? Itu adalah hasil perkalian dari nilai yang ada di depan sini dikali dengan nilai yang ada di dalam. Ya, yaitu 0 kali 40 tambah 0 kali 120 sama dengan 0. 0 kali 1 ditambah 0 kali 4 sama dengan 0. Ya, berapapun dikali 0 sama dengan 0, sehingga 0, 0, 0, 0, 0. Ya, nanti teman-teman lanjutkan perkaliannya. Ya.
Selanjutnya adalah kita perkurangkan antara CJ kurang ZJ. Jadi 4 dikurang 0 ya sama dengan 4, 5 kurang 0 sama dengan 5, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Ya, sudah dapat. Nah, proses berikutnya adalah kita menentukan dari tabel ini adalah kita tentukan satu kolom pivot dan satu baris pivot. Ya. Bagaimana menentukannya adalah untuk menentukan kolom pivot adalah kita lihat dari nilai CJ/ZJ-nya adalah nilai positif terbesar, di mana nilai positif terbesar, disitulah yang kita pilih menjadi kolom pivot. Kebetulan di sini angka 5 yang terbesar, maka di sini adalah menjadi kolom pivot. Ya. Selanjutnya adalah kita menentukan baris pivot. Baris pivot itu ditentukan adalah pembagian dari nilai yang ada di bawah kuantitas dibagi dengan nilai yang ada dalam kolom pivot, di mana nilai non negatif terkecil itulah yang kita pilih, atau positif terkecil itulah yang kita pilih. Ya, jadi baris pivot adalah pembagian dari nilai kuantitas dibagi dengan nilai kolom pivot, ya, dan yang hasil dari pembagian itu adalah menghasilkan non negatif terkecil. Itulah yang kita pilih sebagai baris pivot. Ya, kebetulan 40 dibagi 2 adalah 20, 120 dibagi 3 adalah 40, maka ini yang non negatif terkecil adalah baris ini. Maka kita pilihlah baris ini. Ya. Langkah berikutnya adalah kita akan bagi semua angka-angka ini dengan angka 2. Ya. Sehingga 40 dibagi 2, 20, 1 dibagi 2, 1/2, 2 bagi 2, 1, 1 dibagi 2, 1/2, 0 dibagi 2, 0. Ya, seperti ini. Ya, 20, 1/2, 1, 1/2, dan 0. Karena tadi kolom pivot yang kita pilih adalah 5 di atas, maka ini pindah juga menjadi 5. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya bagaimana menentukan nilai yang ada pada baris yang kedua ini? Nah, caranya adalah dengan nilai baris yang lama kita tuliskan di sini 120, 4301, kita lihat 120, 4301. Ya, oke. Kemudian kita pilih kolom pivot. Ya, kolom pivot yang ada di sini adalah nilai koefisien kolom pivotnya adalah 3. Kita tuliskan di sini 3. Kemudian ini adalah nilai baris pivot tabel yang baru kita dapatkan, yaitu 20, 1/2, 1, 1/2, 0. Kita tuliskan di sini. Ya, kalau ada persamaan seperti ini, maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ya, 3 kali 20, 60, 120 kurang 60 adalah 60. Ya, untuk yang kedua mendapatkan 5/2, yang ketiga mendapatkan 0, yang selanjutnya adalah -3/2, selanjutnya adalah 1. Nanti teman-teman kalikan baru perkurangkan menjadi pengurangan dari angka yang ada di sini. Jadi sekarang kita dapatkan 60, 5/2, 0, -3/2, dan 1. Ya, kita masukkan 60, 5/2, 0, -3/2, dan 1. Selanjutnya adalah ya nilai ini dikalikan dengan nilai yang ini akan menghasilkan nilai yang ini. Ya. Jadi 5 kali 20 sama dengan 100. Kenapa ini tidak dihiraukan? Karena nilai yang ada di sini belum ada, masih 0. Jadi berapapun dikali ini tidak menghasilkan apa-apa, sehingga untuk lebih mudahnya ini saja langsung dikali dengan baris yang ini. 5 kali 20, 5 kali 1/2, 5 kali 1, 5 kali 1/2, 5 kali 0. Ya. Nah, selanjutnya adalah CJ kurang ZJ, jadi 4 dikurang 5/2 itu sama dengan 3/2. Bagaimana menghasilkannya? Nanti teman-teman hitung. Kemudian 5 kurang 5 sama dengan 0, 0 kurang 5/2 adalah -5/2, 0 kurang 0 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, selanjutnya karena ini belum ada hasil, kenapa? Karena ini masih ada nilai positif. Padahal syarat untuk menghentikan perhitungan kita adalah apabila nilai CJ kurang ZC itu adalah 0 atau negatif. Nah, masih ada positif 1, maka kita lanjut. Lanjutnya adalah kita memilih kembali kolom pivot, memilih baris, dan mengikuti
langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya. Ya. Syarat untuk memilih kolom pivot adalah kita pilih sekali lagi adalah nilai CJ kurang set J, yaitu positif terbesar. Kebetulan ini adalah 3/2 positif terbesar, maka kita pilih kolom ini. Ya. Selanjutnya, ya, untuk memilih baris pivot adalah nilai dari kuantitas dibagi dengan koefisien yang ada dalam kolom pivot, yaitu 1/2 dan 5/2. Jadi 20 bagi 1/2 itu sama dengan 40. Ya, dan 60 dibagi 5/2 itu sama dengan 24. Ya. Sehingga inilah kolom yang terkecil, ya, positif terkecil, maka inilah baris yang kita pilih. Ya. Nah, selanjutnya adalah seperti pada langkah awal tadi, maka semua yang ada angka sini adalah dibagi dengan 5/2. Ya, menghasilkan seperti ini, 24, 1, 0, min 3/5, dan 2/5. Ya. Teman-teman, 60 dibagi 3/2 adalah 24, 5/2 bagi 5/2 adalah 1, 0 bagi 5/2 adalah 0, ya. Min 3/2 dibagi 5/2 adalah min 3/2, maaf ya. Ya, min 3/5, maaf ya. Kemudian min 3/2 tadi dibagi 5/2 adalah min 3/5 ya. Kemudian 1 dibagi 5/2 adalah 2/5. Ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti. Selanjutnya adalah kita mau ubah nilai yang ada di sini, baris kedua, karena ini baris pertama, baris kedua kita sudah selesaikan, maka kita melangkah ke baris pertama. Kalau langkah awal tadi adalah kita mulai dari baris pertama, karena kebetulan itu yang dipilih menjadi baris pivot. Ya. Maka sekarang kita mulai dari baris kedua, karena ini yang dimulai dengan baris pivot, ya, dipilih sebagai baris pivot pertama tadi. Ya, selanjutnya ya nilai kuantitas yang ini 20, 1/2, 1, 1/2, 0 kita masukkan di sini. Kemudian 1/2 ini kita masukkan di sini. Dan nilai yang baru 24, 1, 0, min 3/5 dan 2/5 kita masukkan di sini. Ya. Kemudian kita selesaikan dulu yang dalam kurung menjadi pengurang dari angka yang di depannya. Sehingga ya 1/2 dikali 24 kan 12 ya. Jadi 20 kurang 12 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Nanti teman-teman hitung. Ya. Dihasilkan 8, 0, 1, 4/5 dan min 1/5. Atau min 1/5. Ya, itulah yang dimasukkan di sini 8, 0, 1, 4/5 dan min 1/5. Ya. Setelah itu kita kalikan, ya, 5 kali 8 tambah 4 kali 24 sama dengan 135. Dan 5 dikali 0 tambah 4 kali 1 sama dengan 4. 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 4 kali 0 sama dengan 5. 5 dikali 4/5 ditambah 4 dikali min 3/5 sama dengan 8/5. 5 kali min 1/5 ditambah 4 dikali 2/5 sama dengan 3/5. Ya. Bagaimana menghasilkan ini? Teman-teman hitung kembali. Ya, saya tidak perlu menjelaskan di sini, nanti teman-teman hitung. Ya. Sehingga untuk mendapatkan CJ set J itu adalah CJ-nya dikurangi dengan set C yang ada di sini. 4 kurang 4 sama dengan 0. 5 kurang 5 sama dengan 0. Kemudian 0 kurang 8/5 mana? Min 8/5. Dan 0 kurang 3/5 adalah min 3/5. Ya. Sekarang nilai yang kita hasilkan sudah selesai. Karena apa? Karena semua nilainya adalah negatif atau 0. Maka kita sudah berhenti sampai di sini. Nah, tadi di sini adalah S1, S2, ya. Nah, kemudian nilai 4 ini berasal dari mana? Berasal dari X1, maka kita tulis di sini X1. Kemudian nilai 5 ini berasal dari mana? Dari X2, maka kita tulis di sini X2. Ya. Jadi 4 X1, dari sini X1, 4. Ya. Kemudian yang 5 tadi berasal dari X2, maka di sini X2. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan nilainya bahwa set itu adalah 136 dan X1-nya adalah 24, kemudian X2-nya adalah 8.
Ya, ini adalah nilai yang kita hasilkan dari persamaan tersebut. Ya, nanti teman-teman coba masukkan dalam persamaan maksimalisasinya, ya, pasti menghasilkan 136, ya, dan di mana X1-nya ada 24 dan X2-nya adalah 8. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan hari ini, ya, sehingga teman-teman bisa mengerjakan apabila ada contoh soal yang mirip dengan ini. Ya, seperti itulah kira-kira bagaimana mencari nilai optimalisasi dari persamaan program linear. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk semuanya.